Di sini pertama letak pada geografisnya bagaimana itu harus pertanian harus miliki data ini. Lalu suhunya dari di permukaan air laut berapa ketinggian, PDAL apakah? Permukaan air laut. Di atas DMR. DMR itu harus dasar itu harus miliki. Lalu berkisar pH tanah berapa? Itu mereka harus paham. Lalu mereka pasarkan. Nah, untuk meningkatkan pertanian masyarakat kita di sini, maka pemerintahan daerah kita harus memberikan contoh, ambil bibit dari kita, menjadi sampel di tangan desa-desa. Setelah itu mereka sampaikan, kampanyekan. Ketika ada hasil, undang semua, para menteri apa semua ada di sini. Ini hasil daerah kita, itulah namanya muatan lokal. Ketika kita mau mengangkat muatan lokal, kita datangkan dari luar, gimana ceritanya? Jadi ujung-ujungnya hari ini kalau pemerintahan mau menaikkan tingkat ekonomi masyarakat warga di sini, omong kosong kalau dia belanjanya dari luar. Omong kosong. Bagaimana menurut ini? Bahkan orang di luar menilai kita ketidakmampuan kita. Iya betul. Kita tidak mampu. Betul. Pada bilang, ada pemerintahan di sana, tapi dia tidak mampu. Nah, sehingga pemerintahnya ambil luar. Nah, ini belum tentu. Hanya karena pemerintah mungkin yang tahu lah. Kita tidak tahu itu. Karena ada labelnya kan, ada sertifikatnya, lengkap kan? Bertanda bahwa sudah lewat uji laboratorium. Dan yang lebih tidak bisa yang tidak bisa dibantah bahwa buah durian Musangking yang hasilnya dari sini yang hari ini mereka jual di jalanan, kita beli itu kualitasnya lebih bagus daripada yang dari sana loh. Yang dari jauh-jauh tidak dari Bogor sana. Itu banyak yang sudah, bahkan kawan-kawan saya di Makassar dia bilang begini, tolong kasih tahu sama saya ketika sudah panen di Bulukumba. Kepengen saya mau langsung ke Bulukumba untuk beli. Ini kan kita punya potensi tapi tidak digaungkan. Peran gaungnya ini siapa? Dinas Pertanian punya kerja. Kan ada dana negara sama mereka, kenapa mereka tidak mau kerja? Nah itu saya bahkan saya ini, kan saya ini mau mengembangkan lagi. Itu bagian timur ada satu daerah yang bagus dikembangkan cabai, daerah Lotong-Lotong. Daerah Lotong-Lotong itu adalah merupakan suatu wilayah yang mempunyai sumber daya air yang tidak pernah kering, Pak. Betul. Kenapa hanya padi kau tanam? Nah sementara kalau data statistik sawah untuk Kecamatan Bontobahari itu kurang lebih 65 hektar. Kalau untuk sawah 65 kurang lebih 65 hektar data statistik sawah untuk. Nah sebentar ada sumber air ada di Lotong-Lotong. Untuk menghidupi Bulukumba sama Bira. Kalau ini kenapa tidak terus dari Bantai, dari Jenepon ke gunung di atas itu? Kalau seperti ini apa gunanya kita ada dinas pertanian di Bulukumba? Kalau hanya ketika membahas tanaman dulu di kantor pasti tidak ketemu lah. Saya bilang dinas pertanian juga harus isinya adalah orang-orang yang sarjana pertanian. Jangan diisi dengan SAG. Jadi tapi ada pertanyaan sedikit ini Pak. Ini kan berbicara masalah iklim tadi, berbicara geografis. Tentu kalau berbicara itu tadi saya mau kembali bertanya, apakah iklim yang ada di mana lagi di luar Pulau Jawa, yang iklim yang ada di Sulawesi Selatan memang pada umumnya beda ya? Ini sudah jelas kalau letak geografisnya beda, pasti suhunya berbeda. Karena itu kalau iklim begitu Pak tergantung dari ketinggian suatu wilayah. Wilayah. Semakin tinggi suatu wilayah, iklimnya semakin dingin. Iya, semakin dingin. Nah, dicarilah di situ spesies tanaman yang cocok untuk itu. Betul, spesies tanaman yang paling cocok. Berarti ada dibilang dulu Pak, pemwilayahan komunitas. Iya. Komunitas di wilayah Aceh berkembang. Yang di laut kelapa. Nah, itu. Dan itu ada kelapa. Ada kelapa. Tapi ada cengkeh berkembang. Itu pemwilayahan. Berarti dalam konsep itu tadi ketika kemudian kita mau mengambil tanaman dari Pulau Jawa, mestinya butuh kajian dulu. Butuh kajian dulu sebelum mengambil tanaman ke sana ke sini. Apakah sama iklimnya atau sama iklimnya tidak? Kalau tidak sama, berbuah tapi rasanya pasti tidak enak. Contoh konkretnya begini, Pak, begini. Kelapa itu biar di pinggir pantai berbuah. Di atas gunung juga berbuah. Tapi apa yang membedakan rasa dan kualitasnya? Pertama Pak, pertumbuhan, kecepatan berbuah, tingkat kesuburan, rasa beda. Itu semua akan lalu kenapa pemerintah daerah kemudian juga pemerintah desa di Kabupaten Bulukumba ini dia lebih memilih tanaman dari luar dibanding menggunakan tanaman lokal di Kabupaten Bulukumba? Nah, kira-kira kalau seandainya kita melihat tanaman itu sebentar, kan ini menurut sumber ini bahwa begitu sampai di Bulukumba katanya kebanyakan gugur daunnya, bahkan mati. Itu kenapa? Apa pengaruhnya itu? Pengaruh iklim Pak. Pengaruh iklim. Karena saya pernah cerita dengan Pekmas di Makassar. Betul. Pak Junaidi, kan dia itu Pekmas Pak. Saya tanya, Pak Junaidi, itu waktu kita ambil itu tanaman-tanaman dari mana Pak? Dia bilang dari Bogor. Saya bilang bagaimana tingkat keberhasilannya di Sulawesi? Kita pernah ikuti. Tidak bisa dijawab. Bisa dijawab. Ini orang Pekmas Pak. Ini dia ceritain saya. Apa itu Peknas itu? Peknas pengembangan ekonomi. Iya, pengembangan ekonomi ya. Jadi saya tanya, kenapa kita tidak memanfaatkan bibit yang ada di Bulukumba? Kenapa kita harus lari ke Bogor ambil bibit? Belum tentu bibit yang ada di Bogor dibawa ke Sulawesi itu belum tentu cocok. Karena kita beda. Bogor daerah dingin Pak, daerah ketinggian gunung. Kita di sini bagaimana? Jangan jauh-jauh saya bilang Pak Junaidi. Kembang yang ada di Bali bawa ke Makassar.
Nah. Dicat tunggu 3 bulan kemudian. Hidup atau tidak? Iya. Sama dengan ini Mas bilang. Sama tidak ada bedanya karena memang itu tumbuhan tidak semua membutuhkan cuaca dan iklim yang sama. Iya. Begitu Pak ya. Jadi semestinya seharusnya mereka kalau misalnya merek sama, studi wilayah. Harus studi wilayah dulu sebelum menghadirkan bibit dari luar provinsi ya. Studi wilayah dulu. Coba ini bibit bagus ini atau tidak. Kalau tidak melalui kajian itu, pasti gagal. Jangan terlalu berharap. Namanya suatu penelitian itu Pak, tidak mungkin dia akan mereset kalau betul-betul orang yang meneliti hal yang benar. Tapi kalau orang disogok-sogok meneliti, masuk saja. Masuk saja. Iya, selesai terima menurutku enak mas saya tergantung ke petani. Mau itu apa? Bukan urusan. Jadi seharusnya di sini pemerintah daerah dan juga pemerintah desa di Kabupaten Bulukumba ini harus berkoordinasi dulu Pak sebelum menghadirkan bibit ke sini. Paling tidak butuh kajian dulu Pak ya. Nah pertanyaannya kemudian Pak, kenapa pemerintah daerah dan juga kepala desa berani mendatangkan bibit dari Pulau Jawa? Yang saya takut Pak ini mungkin karena ada semacam titipan. Siap. Mungkin ada titipan. Ya, indikasi titipan. Karena tidak mungkin barang ini gol di Bulukumba kalau tidak ada titipan atau perantara orang besar yang bisik. Kan begitu. Saya kira begitu. Tapi itu perkiraan saya. Jadi ini kan kita perkiraan saja. Tapi kalau kita menyatakan 100%. Tapi kalau etikat baiknya pemerintah, etika baiknya pemerintah kita di Kabupaten Bulukumba. Kalau misalnya mau mensejahterakan rakyatnya di sini, sudah jelas pasti dia beli bibit di sini, karena sudah terbukti, sudah berbuah, dan sudah hasilnya sudah dimakan. Bahkan sering jual di depan kantor bupati, ya tidak jauh dari kantor bupati itu, Islamic Center itu kan buahnya dipeti di Bulukumba, bukan dari Bogor yang datang dijual di sini. Kan ini baru untuk kontes durian di Palopo kan Bulukumba juara 2. Bulukumba juara 2, berkata bahwa kenapa bukan itu yang dikembangkan? Lirik lah itu petani, rangkul dia kalau dia sebagai di situ yang tahu. Suruh datang petani lain belajar kok di situ. Juara 2 dalam hal apa ini Pun? Kontes durian dulu. Di mana dulu? Di Palopo. Juara 2 Bulukumba. Juara 2 Bulukumba. Artinya kalau Palopo itu mengadakan tingkat provinsi kan? Karena dia undang kabupaten-kabupaten kan? Iya, Bulukumba juara 2 ya. Bulukumba juara 2. Pada tahun berapa itu? Tahun lalu ya, 2024 ya. Iya, 2024. Iya. Bertanda bahwa di Santer itu Pak, Santer itu Sulawesi Selatan berapa kabupaten? Jumlahnya? 24. 24 berarti kita di berapa kita kalahkan? 23, satu dia. Bertanda bahwa kita kalau ini kalau di sini kita di juara 2, lalu dinas pertanian turun untuk bagaimana cara memperlakukan bibit-bibit ini dan tanaman-tanaman ini, mungkin pH tanah terlalu naik sehingga harus diturunkan sehingga rasa itu menjadi bagus. Kita bisa juara 1. Ini kan semua. Nah, pertanyaan terakhir ini kesimpulan. Pertanyaan terakhir, ini menurut paham kita ya, harusnya pemerintah daerah sebelum menghadirkan bibit ke Bulukumba atau pemerintah desa sebelum menghadirkan bibit ke Bulukumba untuk dia tanam ya, dalam hal ini harusnya mereka harus melalui tahapan apa dulu? Misalnya dari Pulau Jawa. Dari Pulau Jawa harus gunakan studi banding dulu bahwa bibit yang tumbuh di sana rasanya kualitasnya seperti apa bandingkan yang ada di sini Pak. Bandingkan di sini. Lalu geografisnya juga harus dibandingkan dengan yang ada di sini. Biasanya beda rasa, tapi geografisnya berbeda, suhunya berbeda. Itu kan bisa mempengaruhi. pH tanah sangat mempengaruhi rasa. Maka apapun kualitasnya bagus, tapi kalau tanahnya tetap tidak menunjang, tidak akan bisa. Ini sudah hukum alam Pak. Ini sudah hukum alam secara pertanian. Dan apalagi ditambah dengan Bapak dari geografis, saya sangat sepakat sekali bahwa kami ini bicara secara otodidak, tapi memang kenyataannya seperti itu. Jadi kalau Kak Kada sendiri menyimpulkan tadi bahwa seharusnya pemerintah daerah sebelum menghadirkan bibit dari luar Pulau Jawa mesti dilakukan apa dulu Kanda? Menurut kita, pengalaman kita. Dulu semacam studi banding dulu. Itu yang pertama, kemudian kita membandingkan antara bibitnya orang dari luar dengan bibit kita sendiri. Kenapa mesti kita punya bibit disepelekan, sedangkan kita mengambil bibit lain, padahal kita belum pernah melakukan suatu perbaikan untuk bibit kita kalau memang mutunya rendah.